teman-teman, hari ini saya akan memaparkan topik 5, koneksi antar materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Materi yang saya bahas hari ini adalah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 5 dengan topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Pesan kunci untuk pembahasan topik hari ini, menurut Ki Hajar Dewantara, didiklah anak sesuai dengan zaman dan kodratnya. Apa itu pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang berpihak pada peserta didik, meletakkan unsur kebebasan peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh kembang, dan berkembang secara lahiriah dan batin. Pemahaman topik 1 yaitu tentang perjalanan pendidikan nasional. Di topik 1 ini membahas tentang diskriminasi pendidikan hanya rakyat keturunan bangsawan yang bisa menempuh pendidikan. Tahun 1854 berdiri sekolah dengan 3 kelas. Pembelajaran yang diberikan hanya membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Dan pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian di tahun 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Paradigma pendidikan mulai berkembang dan semua rakyat pribumi bebas untuk bersekolah. Pemahaman topik 2 yaitu tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada topik 2 yang dibahas yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pada sistem Among, merupakan metode yang mana anak harus dituntut untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat dan potensinya. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu kognitif, karsa yaitu afektif, sehingga menciptakan karya yaitu psikomotor, berhubungan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Pemahaman topik 3 yaitu tentang identitas manusia Indonesia. Pada topik 3 membahas tentang manusia Indonesia, berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Manusia Indonesia sebagai manusia religius. Manusia Indonesia itu lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Pemahaman topik 4 yaitu tentang Pancasila Fondasi Pendidikan Indonesia. Pada topik 4 kali ini membahas tentang para pendiri telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa dan dirumuskan dalam dasar negara Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofi pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pengembangan paradigma Indonesia transformatif untuk melestarikan kemajuan budaya, agama, ras, suku di tengah tantangan dan ancaman keterpecahan hidup berbangsa. Pemahaman topik 5 yaitu tentang telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Pada topik 5 kali ini, materi yang dibahas yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang disebut sistem Among. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Guru memberikan kebebasan peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. Guru menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pendidikan yang memerdekakan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik, mendorong kreativitas, dan membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan berpikir kritis. Guru juga memberikan proyek nyata
atau tugas yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Bagaimana pengimplementasian pendidikan yang berpusat dan memerdekakan peserta didik dalam belajar? Proses pembelajaran yang memberikan kebebasan dalam belajar bertumbuh dan berkembang secara lahiriah dan batiniah sesuai dengan potensi yang dimilikinya, di mana guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Sekolah Mitra SD Negeri 1 Tata Aran tempat saya PPL sudah mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan dengan berpihak pada peserta didik yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Pengimplementasian pendidikan yang berpusat dan memerdekakan peserta didik dalam belajar yang saya lakukan pada saat melaksanakan PPL yaitu memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan kebebasan dalam menyelesaikan soal dengan cara yang mereka pahami, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan menggunakan berbagai media pembelajaran. Maka dengan mengkaitkan pemahaman dari topik 1 sampai dengan topik 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, guru dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan keberagaman konteks sosial budaya dan nilai luhur Indonesia. Yang kedua, guru memperlakukan peserta didik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, guru juga harus memberikan pendidikan yang dapat menghayati dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia yang meliputi nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religius. Yang keempat, guru juga menerapkan program profil pelajar Pancasila di sekolah sebagai bentuk pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21 sesuai dengan identitas manusia Indonesia dan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, guru juga harus menerapkan dan melaksanakan praktik baik pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran langsung di dalam kelas. Yang panas membara, daku ini, jiwa raga ini, selaraskan